Halo semuanya, namaku Elizabeth Christy Krismardi, kelas 12 IPS 2, absen 9. Hari ini aku akan menceritakan tentang my future plan. Aku dari dulu mulai kelas SMP, sekitar kelas 8, aku sudah mulai kepingin banget jadi guru TK atau guru anak berkebutuhan khusus atau juga psikologi anak. Cuman kalau untuk menjadi psikologi anak itu harus lulusan S2. Nah, sedangkan setelah S1 aku pinginnya kerja dulu. Untuk urusan bakal S2 atau enggak itu tergantung dengan keuangan mencukupi atau enggak keuangan. Jadi aku uh, impian pertama pinginnya jadi guru TK atau guru anak berkebutuhan khusus. Alasannya aku pingin profesi ini karena aku sudah tahu tentang anak itu dari awalnya dari kelas 7, karena dulu aku ikut waktu SD, aku ikut LBY, itu liburan bersama Yesus, dari kegiatan gereja. Di situ aku mulai tertarik sama acara-acara biak. Terus waktu kelas 7 aku chat WA ke pendamping biak gereja, aku bilang aku pengen jadi pendamping biak, terus dibolehin untuk sekedar bantu-bantu. Tapi pada saat itu ada dari kelas 7 sampai kelas 8 pertengahan aku jadi pendamping biaknya gereja. Tapi suatu waktu itu ada biak gereja tiba-tiba nggak ada. Nah, terus aku memutuskan buat ikut misa. Tapi ternyata kakak pendamping biak yang aku kenal itu ngenalin aku sama biak anak berkebutuhan khusus di gereja. Terus aku diajak ke situ. Aku disuruh ikut bantu dampingin. Waktu itu kakak-kakaknya bilang, nanti kalau ngeliat anak-anaknya jangan kaget ya. Aku cuma mikir kenapa harus kaget. Ya aku memang tahu ini anak berkebutuhan khusus, cuman kenapa aku harus sampai kaget gitu. Nah, dari situ aku mulai tuh ikut anak berkebutuhan khusus. Aku lebih merasa lebih nyaman di biak anak berkebutuhan khusus. Jadi aku memutuskan buat minggu pertama dan minggu keempat itu di biak anak berkebutuhan khusus. Sedangkan minggu kedua dan minggu ketiga aku di biak normal gereja. Nah, terus kelas 9 dulu kan belum boleh bawa HP, baru bolehnya waktu SMA kelas 10. Nah, semenjak mulai kelas 10, aku mulai ikut bantu dampingin di sekolah Asia. Sekolah Asia itu sekolah berkebutuhan khusus. Aku bisa ikut bantu di situ karena psikologi anak yang ada di situ deket sama aku karena dia juga pendamping biak ABK di gereja. Jadinya aku bisa ikut bantu di situ. Jadi setiap aku pulang sekolah, kalau aku nggak ada PR terlalu banyak atau nggak ada kerja kelompok, aku ke situ bantuin. Nah, dari situ aku kepingin banget bisa, kok kayaknya enak ya jadi guru anak berkebutuhan khusus. Dan kalau dilihat-lihat sebenarnya guru buat anak berkebutuhan khusus itu juga kurang gitu, karena kebanyakan guru-guru lebih kepingin dengan anak normal. Hambatannya untuk aku menjadi psikologi anak itu pertama karena untuk saat ini aku tahun depan sudah mulai kuliah. Aku takut banget untuk nggak bisa ngikutin materinya. Terus juga psikologi itu juga banyak pakai istilah bahasa Inggris, aku takut banget nggak ngerti. Terus untuk psikologi anak
yang berkebutuhan khusus itu harus masuk ke bidang klinis ketika kuliah. Nah, aku takutnya itu tidak bisa memahami di bidang itu gitu. Walaupun aku suka, tapi aku takut aku tidak bisa semudah itu untuk memahaminya. Ya, terus yang ketiga, untuk menjadi psikologi agar bisa membangun sekolah untuk anak berkebutuhan khusus atau membangun tempat terapi itu harus sampai ke S2. Kalau hanya S1 kita hanya bisa sebagai pengajar di sekolah itu atau yang membantu di bagian terapi, tapi kita nggak bisa untuk kayak bagian konsultasi, kita nggak bisa karena itu harus S2. Seperti kita mau menentukan apakah dia itu disleksia atau CP atau autis atau ADHD, itu tuh harus uh, di kita pihak orang tua harus konsultasi dulu dengan pihak anak baru bisa tahu. Nah, tapi kalau kita yang hanya lulusan S1, kita tidak boleh memutuskan apakah anak ini disleksia atau tidak, apakah anak ini autis atau tidak, itu kita nggak boleh, karena ada batasannya, itu harus S2 dulu baru kita bisa memberikan keputusan gitu. Kalau yang tadi psikologi, yang ini untuk sebagai guru, sebenarnya untuk sebagai guru seperti guru TK, aku lebih takut ke seperti kelas. Ketika kelas, guru TK kadang harus kelasnya pakai bahasa Inggris. Nah, aku takut di situ nggak bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris di kelas TK itu masih bahasa Inggris yang simple gitu. Jadi aku lebih kepingin guru anak berkebutuhan khusus daripada guru TK, karena aku memang dari mulai ikut biak sampai bantu di sekolah Asia sampai sekarang, aku lebih kepingin di biak di aku lebih kepingin jadi guru berkebutuhan khusus gitu. Aku lebih kepingin fokusnya ke situ. Nah, keuntungan dari guru atau psikologi, jadi keuntungannya kita bisa lulusan psikologi itu apa sih? Kita bisa lebih memahami anak gitu. Jadi kita kalau punya anak sendiri, kita bisa menerapkan pemahaman kita di psikologi ke anak kita gitu. Jadi anggapannya kalau orang tua tuh mempelajari anak, memahami anak itu ketika sudah punya anak. Nah, kalau aku anggapannya seperti lebih awal gitu. Jadi ketika kuliah aku sudah berusaha gimana caranya memahami itu seorang anak, gimana caranya membimbing dan mengarahkan anak dengan bahasa yang baik. Jadi anak bisa memahaminya itu juga bisa lebih paham gitu. Terus tahu batasan tentang mendidik anak. Jadi seperti penggunaan HP itu bisa kita, kalau menurut kita lebih sesuai umur berapa. Terus caranya mengingatkan anak nggak boleh memukul itu seperti apa. Caranya memarahi anak bagaimana, tidak boleh membentak, tidak boleh memukul, gitu-gitu. Aku ingin menunjukkan kegiatan-kegiatanku ketika mengikuti biak ABK di gereja ataupun di Asia. Ini adalah foto-foto kegiatanku ketika bersama anak-anak ABK, karena biasanya kita memfotonya untuk sebagai kenang-kenangan. Jumlah untuk yang ikut biasanya tidak ditentukan, kadang banyak, terkadang sedikit. Lalu ini juga ada misa di dalam gereja ketika Paskah ataupun Natal. Biasanya aku mendampingi yang kursi roda, jadi aku selalu duduk di paling
duduk di lantai, karena kalau duduk di kursi belakang tidak terlihat. Lalu ini juga aku ada mengikuti misa difabel untuk Hari Difabel Internasional di Kristus Raja, Surabaya. Lalu ini juga ada kegiatan Asia Outbound di Pondok Mutiara. Aku mengikutinya setelah pulang dari sekolah ketika hari Jumat. Waktu itu ada acaranya secara mendadak untuk aku diberitahunya. Sekian dari aku, terima kasih telah mendengarkan cerita tentang My Future Plan ini. Bye-bye.